Dahulu kala di sebuah tanah yang jauh masa archipelago berdirilah sebuah kerajaan tampahan yang megah. Bosen banget ceritanya. Yang seru dong, bro. Yeah, we'll take it from here, darling. Halo, kami adalah para Muse, Dewi Seni yang terhormat, dan tentunya narator yang jauh lebih baik dari bapak-bapak barusan. Dan ini cerita tentang kerajaan Pakpahan. You go, sis. Pada zaman dahulu kala, di tanah yang nun jauh di sana, di masa archipelago tua, berdirilah sebuah kerajaan yang megah. Kerajaan Pakpahan, sebuah kerajaan yang bergelimang harta, emas, perak, dan permata. Tapi tidak selamanya. Panen kering. Warga pun marah. Meanwhile, Kami makan angin. Makan angin, makan kentut kali. Nih lihat, persediaan makanan kita buat seminggu ke depan cuma segini. Turunkan raja yang tidak membantu kami. Bener, kita nggak bisa diem-diem gini. Kita harus demo. Yah, kami lapar. Kami lapar. Kami lapar. meanwhile, Ada apa? Oh, ternyata kamu, ajudan. Ada apa? Warga desa 3-12 mereka semuanya marah karena mereka kelaparan, kekurangan makanan. Mereka tidak bisa makan daging seekor ya Raja, ya Allah. Oh tidak, padahal aku sudah mendistribusikan semua makanan ke seluruh kerajaan. Ajudan, apa kamu punya solusi? Saya sebenarnya juga bingung Raja. Tapi sebenarnya saya tahu satu orang yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Gim Serem, ya Gim Serem. Kim saram, kim saram, kim saram. Kim saram, kim saram, kim saram. Siapa? Gim serem. Kim Surong, Kim Surong. Orang terpintar di seluruh kerajaan Pakpahan ini. Dia tinggal di pedalaman hutan Omozan Raja. Sepertinya kita harus melakukan perjalanan panjang ke sana Raja untuk menemui Gim Serem itu. Mari berangkat Raja. Oke, tarik sis. 2 hours later. Ih, joroknya banyak keringat. Ya, maaf Raja. Cuacanya sangat panas sekali. Iya, aku sangat lelah. Persediaan kita hampir habis, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus meraih Gim serem di hutan Omusa. Gim serem, kami datang. Kim Surong, Kim Surong, Kim Surong, Kim Surong, Kim. 5 hours later. Bocor! Boy! Ajudan, lihatlah ke sana. Ada apa ini? Warga panik berkerumun. Saya rasa bendungan kita bocor Raja. Warga ketakutan semuanya. Lakukan sesuatu dong, Ajudan. Ayo ke sana. Kumaha iya Raja, air bendungan teh udah bocor kemana-mana. Bener iya mah bukti konkret si raja teh gak bisa apa-apa. Bener. Tenanglah wargaku, lihat keran ini. Jika kalian memutar keran ini, maka bendungan tidak akan bocor lagi. Mari warga, kita putar kerannya. A few moments later. Dan berhenti mengalir. Stay safe wargaku, aku dan Ajudan akan pergi untuk memenuhi tugas kerajaan.
Many unbearable hours later. Halo, Siapa itu di luar sana? terima kasih Guru Besar. Di sini kami akan menanyakan permasalahan yang sedang terjadi di kerajaan kami. Warga protes kelaparan, padahal dana yang dialokasikan sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan makanan di distrik kami. Iya guru, kami telah mengirimkan semua stok makanan untuk distrik 1 sampai 12, tapi hanya distrik 1 dan 2 saja yang kebagian. Mungkin bisa disebabkan oleh distribusi atau persebaran yang belum merata. Kamu harus mengontrol proses distribusi makanan. Oleh karena itu, kamu membutuhkan kekuatan yang besar. Wah, kekuatan apa itu? Karena kamu perlu mengontrol proses dinamis dan distribusi makanan, maka kekuatan yang kamu butuhkan adalah proses kontrol. Kan kamu ingin mengontrol proses, bukan? Ada-ada aja, Guru. Menggunakan proses kontrol, kamu bisa mengatur hal-hal yang terjadi pada distribusi makanan yang dinamis. Oleh karena itu, kamu bisa menyelesaikan masalah ini menggunakan dynamic modeling. Kalian ingat, tadi di jalan ada bendungan yang bocor? Terdapat 4 faktor utama dynamic modeling. Sensor, control calculation, final element, dan feedback control. 1. Sensor. Tadi ada warga yang melihat bendungan bocor, kemudian memanggil warga lain untuk membantu. Untuk melihat, itu merupakan suatu bagian daripada sensor. Kemudian, kedua, control calculation. Mereka lapor ke raja, cari ajudan, kemudian kedua warga itu memikirkan solusi yang paling mudah. Kemudian ajudan memberikan masukan untuk menutup gerbang air ke bendungan. Semua proses tersebut merupakan control calculation. Yang ketiga, yaitu final element. Akhirnya mereka bergerak bersama-sama untuk menutup gerbang air hingga benar-benar tertutup. Tahap 4 adalah feedback control, di mana kita mengkontrol sistemnya ketika telah melihat outputnya. Apakah misalnya masih bocor? Kalau misalnya masih bocor, berarti mungkin ada hal yang salah dilakukan atau mungkin tutupnya kurang rapat, dan lain-lain. Jadi kita kembali ke control calculation untuk kembali menyesuaikan dengan final elementnya. Namun kalau misalnya sudah tidak bocor, berarti feedback controlnya tidak ada. Sudah paham, Baginda Raja? Sepertinya belum, Guru. Baik, Raja. Proses control engineering dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, keringat. Coba, ini bau apa ya? Bau? Hahaha, benar sekali. Ingatkah tadi di jalan Baginda Raja dan ajudan kepanasan? Sensor berupa syaraf kulit mendeteksi panas dan memberikan sinyal ke otak berupa rasa panas. Di otak terjadi control calculation. Ketika otak memutuskan, wah ini cukup panas, maka sinyal akan dikirimkan pada kelenjar keringat sehingga kalor tubuh dapat dilepaskan melalui keringat yang keluar dari tubuh kita. Dan itu, Raja, adalah proses control engineering yang alami dalam... Akhirnya saya paham juga. Terima kasih, Guru Besar. Baik dan tidak seram. Tapi mengapa orang-orang memanggil seafood dengan game seram? Hahaha, iya, memang namaku sebenarnya bukan game serem. Namaku adalah Angel Tralala Trilili. Ya, betul sekali. Nama yang cocok sekali sih. Tapi game seremnya dari mana? Pertanyaan yang bagus. Game serem merupakan sebuah petuah dari tetua negeri ini. Semua jenis masalah dapat takluk jika kalian paham game serem.
Saya akan jelaskan dengan bantuan arwah pendahulu. Memanggil arwah. Arwah yang pertama. Twing. G. G adalah tentukan goals dari masalah kalian. I. I merupakan kumpulan informasi yang kalian butuhkan. M. Formulasikan model atau model masalah kalian. S. Adalah solusi yang kalian harus cari. R. Adalah result atau hasil yang kalian dapatkan dari penyelesaian solusi sebelumnya. Dan terakhir, menggabungkan semua arwah. M. Adalah validasi model. Ayo cepat catat ajudan. Sekarang Gih, pergi cepat. Udah jadwalnya saya pedicure. Terima kasih banyak, Shiva Angel. Kami pamit dulu. Ada warga. Nonton. Sini. Ini, Raja ada pengumuman. Apaan lagi sih? Kita udah lapar, kita nggak butuh info. Gak jelas ini mah, udahlah. Sudah, jangan pada cerewet warga ini. Coba dengarkan. Muse, hit it. Duh, aku pusing. Ada banyak problem. Harus apa nih? Harus apa nih? Jangan khawatir. Can't stop, won't stop moving. Kita cari solusi. Yuk bisa yuk, everything's gonna be alright. Cause we have game serem, game. Hati dari tanah, serem. Tenang ada game. Game serem, yeah. Ada game for gold. E for information. First time itu modern. S-nya solusi. F-nya for results. Lalu paling akhir ada M lagi. Validate model. Mau modeling game. Game serem. Game serem. Oh my god! Wow! Goals atau tujuan kita adalah bagaimana persebaran makanan bisa merata. Gather information. Hanya distrik 1 dan 2 yang dapat makanan, dan stok mereka sangat mewah. Oh iya, lalu tidak ada pengawal kereta stok makanan selama distribusi. Saya telah membuat model skema perjalanan dari distribusi makanan yang telah kita distribusikan. Ini ada data makanan yang sudah kita distribusikan dan sudah diterima oleh warga. Nah, lihat ini. Semakin jauh dari istana, maka stok makannya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Solusinya, kita perlu ajudan sebagai sensor yang tersebar di seluruh area kerajaan. Selain itu, perlu dicek juga kerja dari kereta pengiriman apakah sudah benar atau belum. Setelah itu, Raja juga perlu mendengarkan para pedagang, petani, dan masyarakat. Kita juga perlu control calculation, yaitu raja atau bawahannya yang mengurusi distribusi makanan. Determine the desired value of control. Yang pertama yaitu laju produksi, yaitu petani. Yang kedua yaitu laju distribusi, yaitu pedagang. Dan yang ketiga yaitu laju konsumsi, yaitu masyarakat. Ayo, kita lanjut diskusi terus. 2 hours later.
Oh, ternyata bisa ya raja sama ajudan. Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya aku nih manusia biasa bukan kayak Dewi gitu, pasti aku kayak udah terpikat sama si Raja Paka ini kayak. Jadi ini masalahnya. Akhirnya kita menemukan result bahwa ada pejabat korup ada di distrik 1 dan 2 yang mencuri stok makanan selama ini. Jadi selama ini mereka yang sudah mengganggu jatah makanan kita. Benar, dasar manusia tidak punya hati. Ayo kita tangkap mereka. Ayo, let's go! Akhirnya selesai juga proses penangkapan koruptor-koruptor itu. Nah, sekarang stok makanan kita sudah terdistribusi dengan baik. Dan sekarang kita ada di langkah terakhir untuk validate the model. Kita harus kian kali mendengar feedback, laporan dari stakeholder, dan keluhan dari masyarakat. Akhirnya, selesai juga masalah kita dengan game serem dan proses kontrol. Yeay! Untung aja ada Shifu, Angel, Ting Ting, Tralala, Trilili. Semoga kerajaan Pakpahan bisa terus tentram dan damai seperti ini ya. Kalaupun ada masalah, tenang aja. Pasti mereka udah bisa menghadapinya karena ada Game serem. Akhirnya warga nggak kelaparan lagi. Saya tidak menyangka ada orang yang berani berkhianat. Tapi, terima kasih atas semua pihak yang telah membantu. Para warga, Muse, dan guru besar. Memang, game serem sangat membantu menyelesaikan semua masalah. Terima kasih. dan seluruh kerajaan lives happily ever after.